Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pagi ini kita akan mengawali kegiatan sanad virtual. Untuk kajian pertama, kita akan membacakan kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi mengenai bab puasa. Dengan harapan setelah kita mengkaji bersama-sama, isi dari kitab tersebut akan menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa dan akan meningkatkan kualitas puasa kita dan dapat kita akhiri puasa kita dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab ini, Fadilah Ramadan ini, akan saya bacakan hadis-hadis tentang keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Baik, kita mulai pembacaan kitab tentang Fadlu Syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal jannata la tubakharu wa tuzayyanu minal hauli ilal hauli lidukhuli syahri ramadhana fa idza kana awwalu lailati min ramadhana habbat rihun min tahtil arsy yuqalu laha al-muthirah fatasfiku waraqa ahsyaril jannati wa hilaqal masari'i fayusma'u lidzalika taninun lam yasma' as-sami'una ahsana minhu fatabruzul hurul aini hatta yaqumna ala syurafil jannati fayunadina hal min khatibin ila Allah ta'ala fayuzawwijuhu Allah subhanahu wa ta'ala minna thumma yaqulna ya ridwanu ma hadhil lailatu fayujibuhunna bitalbiyati fayaqulu ya khairati hisan hadhihi awwalu lailatin min syahri ramadhana fayaqulu Allahu ya ridwanu iftah abwabal jinani lis-shaibina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ya maliku aghliq abwabal jahimi 'anis shaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ya jibrilu ihbit ilal ardi wasaffit marot tatasyayatini wa ghullahum bil aghlali thumma kdhifhum fi lujajil bihari hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammadin siyamahum. Hadis yang pertama, maksudnya sesungguhnya surga itu diberi wewangian, diberi parfum dan dihias selama 1 tahun dari tahun ke tahun untuk menyambut kemuliaan bulan Ramadan. Ketika malam pertama dari bulan Ramadan itu datang, bertiup angin dari bawah arsy yang namanya angin al-muthirah. Kemudian angin itu menggoyangkan daun-daun surga, daun-daun pepohonan surga dan juga pintu-pintu surga, sehingga terdengar dari gesekan daun-daun tersebut dan juga pintu tersebut suara yang tidak pernah didengar oleh siapapun yang mendengar, saking indahnya. Kemudian keluarlah para bidadari di teras surga. Kemudian mereka menyeru kepada Allah, "Ya Allah, adakah orang yang ingin melamar kami? Kemudian engkau menikahkan aku dengan dia." Maka bidadari ini menawarkan diri ketika awal bulan Ramadan untuk dinikahkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian Allah memerintahkan
kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu surga. Dan juga Allah memerintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka untuk orang-orang yang berpuasa dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril juga diutus oleh Allah untuk turun ke bumi. Kemudian untuk membuang, melempar setan-setan yang jahat dan mengikat mereka, merantai mereka dengan rantai-rantai dan dibuang ke laut sehingga mereka tidak mengganggu puasanya umat Rasulullah SAW. Itu adalah keistimewaan pertama dari bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan kedua, kita bacakan ayatnya, kita bacakan teksnya, redaksinya. Fa yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahri ramadhana thalatha marratin hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu hal min ta'ibin fa'atubu alaihi hal min mustaghfirin faghfir lahu thumma yunadi man yuqridul maliya ghairul adum wal wafiyya ghairul dhulum. Kemudian Allah menyeru-nyeru, apakah di bulan ini ada orang yang meminta sebuah permintaan dari hajat-hajatnya, kemudian akan aku kasih, akan aku beri, akan aku kabulkan. Adakah orang-orang yang bertaubat di bulan ini, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian adakah pula orang-orang yang mengeluarkan apa-apa yang dimilikinya di jalan Allah yang maha kaya, yang maha menepati janji. Kemudian wa inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin min syahri ramadhana indal iftari alfa alfin atikin minan nari kulluhum qad istaujabu al-'adzaba. Kemudian keistimewaan ketiga, pada tiap-tiap waktu berbuka akan dibebaskan 1 juta orang yang seharusnya berhak masuk neraka. Akan dibebaskan dengan kemuliaan bulan Ramadan ini. Tiap-tiap waktu berbuka 1 juta orang. Kemudian fa idza kana yaumul jumu'ati wa lailatul jumu'ati a'taqa fi kulli sa'atin minha alfa alfi atikin minan nari kulluhum qad istaujabu al-'adzaba. Kemudian khusus pada malam Jumat dibebaskan sebanyak 1 juta orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi. Yang seharusnya masuk neraka dibebaskan dari Allah, tidak jadi masuk neraka pada tiap malam Jumat. Fi kulli sa'atin minha alfa alfi atikin. Bukan tiap waktu berbuka khusus pada malam Jumat, tapi tiap-tiap saat atau tiap-tiap jam. Kalau dalam malam Jumat dan hari Jumat itu ada 24 jam, maka khusus hari Jumat ini dibebaskan 24 juta orang yang seharusnya masuk neraka, maka diselamatkan oleh Allah dengan berkat kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian fa idza kana fi akhir yaumin min syahri ramadhana a'taqa fi dzalika al-yaumi bi 'adadi man a'taqa min awwali syahri ila akhirih. Kemudian ketika akhir bulan Ramadan Allah akan membebaskan orang sebanyak yang dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa puluh juta yang dengan berkatnya bulan Ramadan ini yang seharusnya masuk neraka diganti tempatnya masuk ke dalam surga. Ini adalah keistimewaan yang ada di bulan Ramadan.
Kemudian kita lanjutkan, fa idza kanat Lailatul Qadri ya'murullahu ta'ala Jibrila fayahbita fi kabkabati minal malaikati ilal ardi wa ma'ahu liwa'un akhdaru fayurakkizahu ala dhahril ka'bati walahu sittu mi'ati janahin minha janahani la yangshuruhuma illa fi lailatul qadri fayangshuruhuma tilkal lailati tilkal lailata fayujawizanil masyriqa wal maghriba. Kemudian khusus pada malam Lailatul Qadar ini Allah menyuruh Jibril untuk turun. Jibril itu punya 600 pasang sayap. Yang 2 tidak dikeluarkan kecuali ketika malam Lailatul Qadar. Ketika malam itu 2 sayap Jibril yang setahun sekali dikeluarkan itu dibentangkan. Maka 2 sayap itu melampaui batas barat dan batas timur ufuk ini. Jadi tidak diketahui batasnya sampai melebihi batas ufuk barat dan ufuk timur. Jibril ini turun bersama dengan serombongan malaikat yang membawa bendera berwarna hijau. Kemudian ditaruh di atas Ka'bah, ditancapkan di atas Ka'bah. Kemudian kita lanjutkan, fayab'athu Jibrilul malaikata fi hadhil ummati fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatlu'al fajru fa idza tala'al fajru nada Jibrilu alaihi salamu ya masyarul malaikati ar-rahila ar-rahila. Kemudian para malaikat yang datang bersama Jibril ini diutus untuk menyebar ke seluruh umat-umat Rasulullah, baik mereka yang sedang sholat, baik yang sedang duduk, kemudian baik yang sedang berzikir. Kemudian para malaikat itu akan menyalami orang-orang di antara umatnya Nabi Muhammad, termasuk kita. Akan tetapi kita tidak merasakannya, dan tidak semua orang yang disalami oleh malaikat. Tentunya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang habis-habisan bersungguh-sungguh menghabiskan malam bulan Ramadan maupun siangnya dengan perbuatan yang baik, yang tidak sia-sia. Kemudian malaikat itu juga mengamini doa mereka, doa orang-orang yang berpuasa, yang sedang berzikir, yang sedang sholat malam, yang sedang duduk tafakur, mengamini doa-doa mereka sampai terbitnya fajar. Dan ketika para malaikat sudah mengamini doa tersebut, maka dijamin doanya akan makbul. Kemudian kita lanjutkan, fayaquluna ya Jibrilu ma sana'allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa 'afa 'anhum wa ghafara lahum illa al-arba'ata faqalu wa man haula'il arba'atu qalu mudminu khamrin wa aqun liwalidayhi wa qati'ur rahmi. Kemudian para malaikat itu bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang telah diperbuat Allah kepada umat-umat Nabi Muhammad? Kemudian Jibril menjawab, Allah telah melihat mereka dengan pandangan rahmatnya. Kemudian Allah telah memaafkan mereka. Kemudian Allah juga telah mengampuni mereka, kecuali 4 golongan yang tidak mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah. Siapa mereka? Mudminu khamrin, orang yang senantiasa meminum khamr, minuman keras.
maka di bulan Ramadan ini golongan ini tidak akan mendapatkan ampunannya Allah. Sama aja keadaan mereka, baik Ramadan maupun tidak, dalam kecelakaan dan kerugian. Kemudian yang tidak diampuni oleh Allah, yang kedua adalah wa'aqun liwalidayhi, orang yang durhaka pada orang tuanya, yang sering menyakiti hati orang tuanya, pokoknya yang tidak menyenangkan orang tuanya. Puasa, sholat, tapi tidak diampuni dosanya gara-gara durhaka pada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi baik dengan saudara maupun dengan teman, dalam arti silaturahmi yang baik, hubungan kekerabatan. Kemudian yang keempat yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, musyahin. Siapakah yang disebut musyahin itu? Yaitu alladzi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyamin, orang yang bermusuhan selama 3 hari, lebih dari 3 hari. Ini juga tidak diampuni oleh Allah dosanya meskipun di bulan Ramadan, tidak mendapatkan manfaat dari keberkahan bulan Ramadan ini. Maka hendaklah diperbaiki hubungan-hubungan yang ada selama bulan Ramadan ini. Yang kemarin saling tengkar, tidak saling tegur, maka terancam kalau lebih dari 3 hari tidak terampuni dosanya meskipun bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan keterangannya. Fa idza kanat Lailatul Fitri summiyat tilkal lailatu lailatal jaizah. Fa idza kana Ghadatul Fitri yab'atul malaikata fi kullil baladi fayahbituna ilal ardi fayaqumuna ala afwahis sikaki fayunaduna bisautin yasmahu jami'u ma khalaqallahu ta'ala illal jinna wal insa fayaquluna ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbin karimin yu'til jazila wa yaghfirud dzamba al-'azima fa idza barazu ila musallahum yaqulullahu jalla jalaluhu lil malaikatihi ya malaikati ma jazaul ajiri idza amila amalahu fataqulul malaikatu ilahana wa sayyidana jazau an tuwaffiyahu ajrahu fayaqulullahu ta'ala fa inni ushidukum ya malaikati anni qad ja'altu thawabahum fi siyamihim syahri ramadhana wa qiyamahum ridhai wa maghfirati. Kemudian ketika malam Idul Fitri yang disebut malam Jaizah, Lailatul Jaizah atau malam Jaizah, ketika pagi harinya Allah mengutus para malaikat ke segenap penjuru negeri, segenap penjuru desa, segenap penjuru kota. Kemudian para malaikat itu menyeru dengan suara yang bisa didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Mereka menyerukan, wahai para manusia, wahai umatnya Muhammad, orang-orang Islam, keluarlah kalian untuk sholat id maksudnya, ila rabbin karimin, menuju Tuhan yang maha mulia, yang maha dermawan, yang memberikan anugerah yang besar, wa yaghfiru dzamba, yang mengampuni dosa-dosa al-'azima, yang besar. Kemudian ketika umat Islam ini telah sampai pada tempat sholat idnya, Allah Ta'ala berkata pada malaikat, wahai para malaikatku, balas apa yang sesuai untuk seorang pekerja ketika telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Para malaikat kemudian menjawab, wahai Tuhan kami, pahalanya adalah dicukupkan balasannya atau upahnya. Kemudian Allah berkata pada para malaikat, fa inni usyidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku,
kamu menjadi saksi atas keputusanku ini, bahwa aku telah menjadikan pahala puasa mereka di bulan Ramadan dan juga sholat mereka di bulan Ramadan, termasuk sholat tarawih dan sholat malam, aku jadikan dengan balasan keridhaanku dan ampunanku. Kemudian Allah juga berkata, ya ibadi saluni fa wa izzati wa jalali la tas'aluna al-yawma syai'an lidinikum wa dunyakum illa a'taitukum iya. Kemudian pada hari Idul Fitri ini Allah Ta'ala juga berfirman pada orang Islam ini, wahai hamba-hambaku, kamu mintalah pada hari ini, baik untuk urusan agamamu maupun untuk urusan duniamu, pasti akan aku berikan apa yang kamu minta. Di hari Id itu, Yaumul Id, itu adalah salah satu hari yang makbul. Doa-doa di situ tidak akan tertolak kecuali 4 orang yang kita sebutkan di atas tadi. Itulah beberapa hadis yang kita bahas di awal program Sanlat ini. Yang pertama kita simpulkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, sehingga surga ini dihias dengan perhiasan-perhiasannya yang macam-macam, juga dikasih wewangian selama 1 tahun penuh demi untuk menyambut kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian untuk menghormati bulan Ramadan pula, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan yang jahat-jahat dirantai, kemudian dibuang ke laut. Kemudian juga akan diampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW, kecuali 4 orang yang tidak diampuni dosanya meskipun mereka sudah berpuasa, sudah tarawih, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Yang satu orang yang suka minum khamr, yang kedua orang yang durhaka pada orang tuanya, yang ketiga orang yang memutuskan silaturahmi, yang keempat orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Maka alangkah ruginya sudah capek-capek puasa, tarawih, tapi dosanya tidak terampuni gara-gara 4 sifat yang tercela seperti di atas tadi. Demikianlah, semoga kajian pagi hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, dan kita bisa memperbaiki puasa kita, memperbaiki ibadah kita, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan yang bersih seperti ketika dilahirkan oleh ibu kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.